pertama nih Bapak, selama ini Bapak itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu yang terjadi di sekolahan itu merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ketika ada satu kasus, tentu kita melihat kasusnya gitu ya. Kita lihat kasusnya, kemudian kita lihat juga dari sisi aturan yang ada, gitu kan. Nah, dengan melihat kasus itu kan kita akan mengetahui apakah ini kasus terkait dengan pelanggaran aturan atau terkait kasus yang ini sifatnya pelanggaran moral saja. Ya Pak ya. Bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan dalam menangani kasus dilema etika Bapak? Kalau kasusnya itu dilema etika ya, jadi memang ya kita perlu hati-hati ya kalau terkait hal ini, jangan sampai kemudian anak itu tadi dirugikan begitu ya. Maka kita perlu menjalin juga tadi kerjasama dengan orang tua, kerjasama dengan pihak-pihak terkait, misalnya tadi BP, kemudian wali kelas begitu ya. Bagaimana mencari jalan terbaik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu tuh hal cara efektif untuk mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau di sekolah kita itu kita namakan konferensi kasus begitu ya. Jadi kasus itu kita bahas bersama lintas guru. Jadi tidak hanya antara satu guru dengan anak, tetapi kemudian tadi melibatkan orang tua, melibatkan guru BP selaku katakanlah meski kita lakukan saat ini memang langsung ya. Jadi ketika kemudian itu ada kasus ya secepat mungkin, segera mungkin itu bisa ditangani. Jangan sampai kemudian ini melebar ke mana-mana. Bapak, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak untuk mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Seseorang ataupun faktor apa yang membuat Bapak mudah mengambil ini keputusan dalam satu dilema etika? Sementara ini yang terlibat secara langsung di urusan-urusan seperti ini kan di bagian kesiswaan dan juga di bagian BP ya. Jadi biasanya kita itu tahu dari proses, dari laporan gitu kan, dari laporan juga detail itu sebenarnya memang yang tahu persis kan di kesiswaan atau di BP atau wali kelas gitu ya. Sehingga memang itu biasanya menjadi referensi utama bagi saya untuk pengambilan keputusan gitu ya. Karena mereka yang terjun langsung di lapangan seperti itu. Harus bagaimana berusaha mengantisipasi dengan membuat ya semacam aturan yang jelas begitu ya, aturan yang jelas atau SOP begitu ya di dalam menangani sebuah kasus begitu. Bagaimana Bapak bisa memberikan sharing pengalaman kepada kami tentang menghandle sekolah Bapak? Yang pertama tentu kita mempunyai pegangan ya untuk memilih sekolah itu, jelas aturan-aturan yang memang berkaitan dengan kependidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga punya tata kelola yang sudah kita jalankan. Misalnya kalau di SMK Negeri 3 itu ada kasus yang mungkin Ibu sebutkan tadi, ya nanti kita akan kembalikan ke aturan yang ada. Tetapi kan kita juga sesama pegawai ya istilahnya itu, pegawai satu. Yang kedua, sesama insan. Jadi intinya punya hati yang harus kita coba kita kelola bersama supaya semua nyaman di dalam bekerja, nyaman di dalam kita untuk mencapai target yang kita canangkan. Kemudian hal-hal yang berkait dengan ada masalah tentu kita bicarakan bersama, karena di SMK Negeri 3 itu menganut asas kekeluargaan.
aturan-aturan itu harus kita tegakkan, tetapi caranya untuk pengambilan keputusan itu yang harus kita kelola sedemikian rupa. Nah, kemudian mungkin perlu Ibu ketahui bahwa saya ini menganut cara memimpin ya, kalau dikatakan saya kepala sekolah itu adalah manajemen berbasis manajemen partisipasi berbasis unit. Artinya apa? Segala keputusan saya harus minta masukan dari tim secara berurutan ya. Kan kita ada tim manajemen, kemudian ada di kapro istilahnya, terus sekarang ada konsentrasi keahlian, dan juga ada di warga. Nah, itu kita urutkan nanti gitu caranya. Nah, jadi tidak semua masalah itu ada kepala sekolah. Di kepala sekolah hanya memutuskan hal-hal yang memang sudah tidak bisa di tingkat itu. Itu namanya saya menganut prinsip memimpin secara partisipasi berbasis unit. Tapi memang kelemahannya basis partisipasi ini lama untuk memutuskan sesuatu. Beda kalau top down, agak lama. Karena apa? Memang harus kita minta masukan dulu dari berjenjang dan kita putuskan. Yang pertama kali, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus yang ada di sekolah ini merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, masalah seperti ini tentu akan sering sekali kita hadapi karena kita kan bertemu dengan banyak orang, Ya. banyak karakter, ya, baik anak-anak maupun bapak ibu guru, juga orang tua siswa. Nah, untuk setiap kasus yang kita hadapi tentunya kita harus jeli mengidentifikasinya ya. Ini termasuk masalah yang melanggar hukum atau masalah ini memang hanya masalah etika saja. Ya, diperlukan kejelian untuk membedakan ini. Kalau itu masalahnya sudah menyinggung masalah hukum, ya tentunya sebagai warga negara yang baik kita wajib untuk mendukung ya tertib hukum. Kita mengajarkan pada anak-anak untuk taat asas, mestinya kita juga bisa mengambil kebijakan ataupun tindakan-tindakan, keputusan-keputusan itu yang memang harus taat pada aturan yang ada. Ini menjadi salah satu dasar dalam pengambilan keputusan. Ya. Gitu. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya kadang kalau benar itu kadang kita rancu ya mengatakan benar menurut siapa. Kadangkala suatu kasus itu benar menurut si A tapi menurut si B salah. Nah, makanya kan sering terjadi keributan itu karena masing-masing itu mengatakan orang Jawa itu rebut bener gitu. Kita hidup di masyarakat itu kan sudah dari masyarakat sendiri kan sudah muncul ada nilai-nilai sopan santun, nilai-nilai etika, nilai-nilai norma-norma kebajikan dan sebagainya, itu yang sebenarnya hati nurani kita itu sudah dibatasi oleh hal-hal itu. Nah, kemudian ketika kita dihadapkan pada masalah seperti itu, ya kebenarannya dilihat kebenaran yang universal, ya kebenaran menurut siapa dulu. Sekarang kita akan melihat beberapa analisa tentang wawancara kita dengan Bapak Kepala Sekolah SMK 2 Wonosari, Bapak Kepala Sekolah SMK 3 Wonosari, dan Bapak Kepala Sekolah SMP Kanisius Wonosari. Berikut analisa atas pengambilan keputusan dilema etika.